Ya, jadi hari ini tanggal 10 September perkara gugatan klien kami Ruben Onsu terhadap Sarwenda itu sudah memasuki tahap kesimpulan, ya. Hanya saja kesimpulannya itu kita sampaikan tidak secara langsung di dalam persidangan, tapi disampaikan melalui e-court, ya, dan kita sudah masukkan kesimpulan kita pada hari ini. Inti daripada kesimpulan kita itu adalah kita menyatakan sidang sudah berjalan dengan baik, namun faktanya setelah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 kali, tergugat itu tetap tidak hadir dalam persidangan untuk menggunakan haknya, ya, untuk menggunakan haknya membantah isi gugatan kami atau menggunakan haknya untuk menyatakan tidak setuju dengan apa yang kami sampaikan di dalam gugatan atau tidak setuju untuk adanya permintaan perceraian seperti apa yang disampaikan oleh klien kami dalam gugatan. Jadi intinya dengan ketidakhadiran tergugat sebanyak 3 kali dalam persidangan, meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, itu menunjukkan bahwa sebenarnya tergugat juga patut diduga menyetujui, ya, atau sepakat dengan apa yang kami sampaikan dalam gugatan kami, ya. Dan kalau memang kita lihat dari beberapa pernyataan atau statement yang dilakukan oleh kuasa hukum tergugat, ya, karena beberapa kali kan saya juga lihat tayangan kuasa hukum tergugat juga memberikan statement, ya, bahkan menyatakan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan itu juga ada hasil komunikasi dengan tergugat, ya. Jadi ini juga menunjukkan sebenarnya bahwa gugatan yang kami layangkan atas nama klien kami Ruben Onsu ini sebenarnya gugatan yang juga diinginkan, ya, oleh tergugat. Jadi bukan merupakan satu keinginan sepihak saja, tapi ini juga diinginkan oleh tergugat karena seperti yang kita lihat sudah dipanggil secara patut, artinya dia tahu ada gugatan, artinya dia baca isi gugatan, tapi dia tidak hadir. Memang ini sebagai bentuk apapun yang dilakukan dalam proses hukum ini sudah atas dasar yang juga diketahui oleh tergugat. Hanya saja mungkin yang diminta untuk mengajukan gugatan atau yang mengambil peran sebagai penggugat dalam masalah ini adalah klien kami. Nah, dan kalau sesuai dengan agenda jadwal persidangan yang sudah disampaikan oleh majelis hakim kepada kami, setelah tanggal 10 September hari ini kesimpulan, maka putusan atas gugatan ini akan dibacakan pada tanggal 24 September. Jadi tanggal 24 September nanti itu adalah akhir daripada proses hukum yang sudah kita jalani beberapa waktu ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu akan dibacakan putusannya pada tanggal 24 September. Ya, meskipun ada juga kemungkinan putusan juga akan disampaikan melalui e-court, tapi juga ada kemungkinan pembacaan keputusan akan dibacakan langsung dalam sidang tertutup seperti selama ini penggugat kuasa hukumnya itu hadir dalam persidangan. Nah, itulah yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman media terkait dengan masalah perkembangan gugatan klien kami Ruben Onsu kepada tergugat Sarwenda. Terima kasih. Bang, berarti Ruben Onsu dan Sarwenda sendiri udah mengetahui, Bang, ya? Berarti Bang, kalau misalnya dibilang Ruben ini tetap ingin bercerai, Bang. Bertekad. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa Ruben tetap ingin bercerai, ini juga boleh dikatakan ada benarnya tapi ada tidak benarnya. Ya, karena kalau misalnya Ruben tetap ingin bercerai, ini kan artinya kan keinginan sepihak. Tapi kalau kita lihat fenomena dalam persidangan ini, bagaimana tergugat tidak hadir, berarti kan tidak ingin juga menggunakan kesempatan untuk mempertahankan perkawinan, kan gitu ya. Dan kalau kita lihat juga beberapa statement dari kuasa hukum tergugat, bagaimana perannya mereka juga yang memberikan support, ya, untuk menghadirkan saksi-saksi yang memang mengetahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat. Ini sebenarnya kan juga menunjukkan bukan semata-mata Ruben saja yang ingin tetap kekeh
untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian, tapi artinya ini adalah suatu hal yang sudah menjadi keputusan bersama yang mana kita yang mana mungkin masing-masing pihak sudah tidak yakin lagi akan bisa hidup rukun terikat dalam bentuk perkawinan. Tapi ada sedikit mungkin nggak sih untuk minta rujuk atau untuk kembali lagi itu mencabut laporan? Siapa yang meminta rujuk gitu? Kalau memang ini sudah merupakan satu hal yang sudah dibicarakan dan hanya saja mungkin yang majunya adalah Ruben. Ya kan, kalau misalnya seperti yang tadi saya katakan itu, andaikan saja ini bukanlah keputusan mereka atau tergugat tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ruben, dia bisa menggunakan haknya untuk hadir dalam persidangan dan akan ada mediasi, karena hakim juga pasti akan mengundang para pihak prinsipal untuk mencoba dimediasi. Disitulah kalau memang mau ada rujuk, mau ada maaf, ada yang mempertahankan. Tapi kan ini tidak ada hak kondisi yang seperti itu, dan kalau kita lihat dari beberapa pernyataan juga dari pihak tergugat, kuasa hukumnya kan ini kan kita bisa mendapat kesimpulan sebenarnya, meskipun dari kami tidak pernah menyatakan dengan tegas selama ini, tapi kan dapat disimpulkan bahwa ini adalah suatu keputusan yang memang sudah mereka ambil bersama, dan hanya saja yang diminta untuk maju ke dalam persidangan itu adalah Ruben. Bang, kan dari awal prosesnya adem-adem aja, nggak ada saling tuding, nggak ada saling hujat segala macam di antara Ruben dan Ya. apa dari itu memang Ruben menginginkan seperti itu gitu, sempat bilang sama Abang supaya ini semua berjalan ini aja, nggak usah, karena nggak enak mungkin menjaga perasaan anak seperti itu. Ya. Kalau memang persidangan ini ingin dibuat seadem mungkin, ya, selain menjaga perasaan anak dan mungkin menjaga beberapa kondisi, tapi memang sesuatu yang sudah final keputusannya di antara mereka berdua sebagai suami istri, hanya saja pihak yang akan mengambil peran sebagai penggugat itu yang memang harus diambil oleh Ruben, kan artinya kan ini juga pasti akan meminimalis konflik. Yang akan terjadi konflik itu kan kalau misalnya kemudian satu menginginkan berpisah tapi satu tidak menginginkan, ya ini Pak yang mungkin akan terjadi konflik, ya, atau ada hal-hal lain yang mungkin yang membuat akhirnya ada suatu perbedaan pendapat di situ, mungkin itu yang akan membuat timbul konflik kan gitu. Tapi karena memang semuanya ini sudah difikirkan matang-matang dan secara dewasa, dan memang inilah yang dianggap yang paling tepat saat ini di dalam rumah tangga mereka, maka semuanya adem tanpa saling tuding. Selain gugatan cerai perceraian, orang juga kan bertanya soal akan seperti apa nanti Ruben setelah bercerai gitu, termasuk soal anak, soal harta, apakah itu juga sudah dibicarakan sama Abang? Oke, jadi makanya seperti yang saya sampaikan berkali-kali itu, bahwa pembicaraannya adalah kalau memang sudah ada putusan, jadi tanggal 24-nya ada putusan. Setelah putusan itu keluar, maka Ruben akan muncul, itu yang disampaikan oleh Ruben, untuk menjelaskan, untuk mengklarifikasi agar tidak terjadi simpang siur, ya, informasi yang simpang siur tentang bagaimana kondisi-kondisi yang terjadi dalam rumah tangganya, dalam perkawinan ini setelah adanya putusan perceraian tersebut, baik itu mengenai masalah anak, baik itu mengenai masalah apapun. Jadi nanti di situ teman-teman media bisa bertanya dan berdialog langsung dengan Ruben. Tapi hari ini memang kita tunggu dulu tanggal 24 Septembernya sampai ada putusan itu, sehingga akhirnya kalaupun itu disampaikan itu hanya bicara untuk sesuatu yang sudah terjadi, dan inilah yang akan yang kondisi inilah yang terjadi pada kami saat ini. Jadi mungkin Ruben hanya ingin memberikan informasi itu, tidak jadi polemik yang berkepanjangan, ya. Selain keinginan dari Ruben sendiri, ada masukan-masukan dari Abang sendiri untuk Ruben supaya segala proses ini berjalan lancar seperti itu? Kalau masukan itu kan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh klien, ya. Klien ingin seperti apa dia proses hukumnya, kan begitu. Nah, jadi kalau memang misalnya klien itu ingin proses hukumnya itu tidak terjadi keributan, tidak terjadi suatu saling tuding menuding, ya ini memang mereka harus bisa selesai dulu tuntas di dalam itu. Dan kita juga ketika memberikan statement, ya memberikan statement yang tidak juga menuduh. Karena kalau misalnya kita memberikan statement yang tendensinya menuduh atau menyalahkan seseorang, maka seseorang yang disalahkan itu juga pasti akan menggunakan kesempatannya dalam memberikan statement untuk membela diri, dan menuduh orang lain itulah yang sebenarnya berbuat salah. Nah, jadi kalau misalnya itu yang terjadi, maka akan terjadilah saling tuding, saling menyalahkan, saling membenarkan diri sendiri. Tapi karena kita melihat bahwa nggak ada hal lagi yang perlu dibicarakan tentang siapa yang salah,
ini keinginan siapa, saling tuding-menuding ya, makanya kita statementnya juga hanya bicara mengenai masalah proses persidangan yang sedang berjalan, tahapan-tahapannya. Nanti pada waktu sudah putusan, baru mungkin kedua belah pihak mungkin bisa saja saling memberikan press release gitu ya, atau press con, atau bersama-sama ya di depan teman-teman media, kami sudah berakhir nih hubungannya ya teman-teman, kan bisa saja seperti itu. Dan memang mungkin yang diharapkan akan ke arah sana. Ya. Mbak Minola, ini kan mereka punya harta bersama juga, usaha bersama. Nantinya itu setelah putusan cerai akan seperti apa sih pembagiannya mungkin? Itu sudah dibicarakan, dan itu sudah pasti akan ada setelah putusan, dan itu juga yang akan mungkin jadi materi yang akan disampaikan kepada teman-teman yang berkaitan dengan masalah harta bersama dengan usaha. Tapi seperti apa yang dikatakan oleh klien kami, itu akan disampaikan langsung oleh dia pada waktu putusan sudah keluar. Sekarang kondisi Ruben gimana, Bang? Kondisi Ruben seperti biasanya ya, tetap melakukan aktivitas, melakukan pekerjaan, dan tiap pagi masih jemput anaknya ke rumah di mana anaknya sekarang tinggal bersama istrinya, dan mengantarkannya ke sekolah. Jadi masih melakukan aktivitas-aktivitas yang rutin seperti biasa. Tempat menghadiri ulang tahun Sarwenda kemarin apa? Ini saya nggak update saya ya mengenai masalah ulang tahun itu. Tapi kalau nggak salah ada ya dia ya. Tapi saya nggak update. Tapi pembagian waktu bersamaan itu udah diterapin belum sih Bang? Maksudnya apa? Itu juga sudah tuntas, yang nanti mungkin akan kita sampaikan setelah putusan tanggal 24 itu dibacakan oleh majelis. Semua sudah. Selain menjemput anak, mungkin Sabtu Minggunya ada pembagian waktunya, dia di mana segala macam. Kalau mengenai masalah pembagian waktunya itu sudah dibicarakan, nanti materi itu akan dijawab langsung oleh Ruben dan Sarwenda pada waktu setelah putusan selesai. Tapi kalau hari ini sebelum perceraian itu dibacakan putusannya, kegiatan dan rutinitasnya itu masih seperti biasa, tanpa ada perbedaan sama sekali. Oke, ini kesimpulan ini sudah diketahui oleh Ruben sendiri nggak sih? Terus bagaimana tanggapannya mungkin? Ya, kesimpulan ini kan artinya kan merupakan konklusi rangkuman dari persidangan selama ini. Ya, jadi nggak banyak juga yang bisa disampaikan dalam kesimpulan tersebut karena tidak ada jawab-menjawab. Karena si pihak tergugat kan tidak memberikan jawaban, tidak memberikan duplik, tidak memberikan bukti, kan begitu. Jadi artinya ya kesimpulan ini kan boleh dikatakan kesimpulan sepihak dari penggugat saja, dan yang tadi seperti saya katakan itu ya pointersnya adalah kami menyampaikan persidangan ini berjalan tanpa kehadiran daripada tergugat, dan oleh karena itu kami mengartikan ketidakhadiran tergugat itu, meskipun dia sudah dipanggil dengan patut, meskipun dia tahu ada gugatan perceraian, meskipun dia sudah baca gugatannya, artinya dia akan melepaskan haknya untuk untuk memberikan jawaban, melepaskan haknya untuk mempertahankan perkawinan itu sendiri. Karena kalau memang misalnya dia ingin mempertahankan perkawinannya, maka harusnya dia hadir di persidangan untuk menolak semua apa yang disampaikan dalam gugatan itu. Tapi ketika dia tidak hadir, berarti kan artinya dia juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh penggugat. Jadi ini yang kami sampaikan dalam kesimpulan. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih. Iya.